Orang Kristen pembelajar. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Amsal 19 ayat 2-3. Firman Tuhan yang kita baca menggambarkan bahwa Allah ingin umatnya bukan cuma rohani atau berkarakter, tetapi juga berpengetahuan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa tanpa pengetahuan, sikap rajin dan giat saja ternyata tidak cukup. Bukankah rajin adalah kualitas yang baik? Ternyata tanpa pengetahuan yang benar, maka kerajinan atau keaktifan kita hari ini hanya menjadi hal yang tidak produktif. Sebagai contoh, dahulu ketika kita selesai berolahraga, biasanya kita disarankan untuk langsung mandi air hangat dengan alasan agar lebih mudah menghilangkan kepenatan. Tapi kemudian kita dikejutkan ketika di Indonesia pada tahun 2013, tim PSSI usia 19 pada saat itu, yaitu Evan Dimas dan kawan-kawan, melakukan aksi berendam air es setelah latihan yang berat. Ternyata apa yang dilakukan tersebut adalah bagian dari riset tentang krioterapi yang berasal dari bahasa Yunani. Kata siro yang berarti dingin dan terapia yang berarti penyembuhan. Riset ini membuktikan bahwa terapi es secara benar bisa mempercepat pelarutan timbunan asam laktat atau dicirikan dengan rasa pegal-pegal dalam otot yang terbentuk setelah melakukan latihan berat hingga 20%. Dalam konsep perubahan cara berpikir atau mindset, maka perubahan mindset itu membutuhkan beberapa hal sebagai faktor pembentuk mindset. Dan salah satunya adalah pengetahuan yang benar. Untuk memiliki pengetahuan, tidak ada jalan lain kecuali meneguhkan hati dan sikap yang mau belajar. Sikap belajar artinya sebuah kesadaran bahwa saya tidak tahu segalanya. Saya harus berubah dan perlu terus meningkatkan kualitas dan karya kita. Itulah sebabnya dalam kekristenan, identitas kita juga disebut sebagai murid. Dan Yesus adalah guru, dan sebagai murid tugas utama kita adalah belajar. Ada banyak orang Kristen yang tidak bertumbuh karena sering bersikap, tidak perlu belajar firman Tuhan secara mendalam. Yang penting adalah praktis-praktisnya saja. Di era new normal, banyak hal harus kita hadapi. Banyak hal yang tidak biasa, tapi harus menjadi kebiasaan baru kita. Dan hal itu tentunya menuntut kita belajar lagi dan melakukan perubahan-perubahan. Seorang futurolog dan penulis terkenal Alvin Toffler menyatakan bahwa orang buta huruf di masa depan bukanlah orang yang tidak bisa membaca, melainkan orang yang not learn, not unlearn, dan not relearn, atau tidak belajar, tidak bersedia membuang konsep lama, dan tidak bersedia belajar kembali. Siapkah kita menjadi anak Tuhan yang terus belajar? If you stop learning today, you stop growing and stop leading tomorrow.